Ya, tadi kita sudah bacakan syu'aul basirah, kilatan yang masuk kepada basirah. Kalau basar, mata, ini mata, kemampuan melihat itu muncul dari sifat memandang. Bahasa Arabnya basar. Ya, bahasa Arabnya basar. Tapi basar itu pada manusia hanya untuk yang zahir. Apabila dia mulai memandang ke dalam dirinya, disebut dengan basirah. Gitu, itu beda basar dengan basirah. Apabila dia sudah mulai memandang kepada nama dan sifat Allah, baru dia disebut basirah. Nah, perbedaan cara pandang itu juga karena perbedaan kacamata basirahnya. Kalau orang punya teropong, teleskop yang bagus, maka daya jarak pandangnya itu jauh. Nah, orang yang pakai syu'aul basirah, kacamata syu'aul basirah, kacamata akal, paling pinter dia hanya membuktikan dalil akli bertuhan. Mana dalil bertuhan? Kalau gelas ini ada yang membuat, masa alam sebesar ini tidak ada yang buat? Jika robot yang canggih, mobil yang canggih, rumah yang bagus ada yang buat, masa tubuh kita tidak ada yang buat? Itu akal, itu syu'aul basirah. Nah, maka disebutkan di situ orang yang sudah mempunyai ilmu basirah, akalnya hidup, maka akalnya mulai mempertanyakan dirinya dan Tuhannya. Ya. Namun jika dia dapat cahaya, pertanyaannya yushhiduka qurbahu, bagaimana cara dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sudah kenal nih, Allah itu menenangkan hati, yang menurunkan kedamaian dalam kalbu, tapi belum tahu caranya. Tapi dia sudah sadar bahwa ada sesuatu yang bukan manusia, bukan malaikat, bukan seperti dia, tapi tidak dapat dicapai oleh akalnya. Nah, disinilah puncak kalam Imam Malik dan Abu Hanifah, begitu juga Syafi'i, Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Apa kata mereka? Mahma tasawwarta bibalik, Allahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan itu. Ya, jadi terbayang nggak sesuatu lagi zikir? Allah bukan begitu, karena bayangan masih di sini. Itu sebabnya kenapa ada orang gila, otaknya nggak waras, karena mulai mikir-mikirin Tuhan. Allah nggak boleh dipikirkan. Ya. Allah itu bukan objek pikiran. Allah itu objeknya ruhani. Hanya ruh yang bisa mencapai kesadaran bertuhan. Kalau di sini cuma kesadaran dalil bertuhan. Boleh juga disebut logika atau rasionalisasi bertuhan. Inilah makom para filosof sebelum Islam. Setelah Islam, makom ahli kalam. Ahli kalam ini yang jago debat. Ya, paling tinggi makomnya suka debat, ya, memperdebatkan Tuhan. Ya. Guru saya aqidahnya Asy'ari, namanya Imam Syekh Al-Hasan Al-Basri. Hampir semua orang dia kalahkan debat. Itu diakui oleh guru-guru yang lain. Jadi apa saja mau debat tentang Tuhan di aras, Tuhan tidak menempati aras, Tuhan tidak turun berpindah-pindah, istawa bukan berarti duduk, lengkap semua dalil di kepala dia. Apa aja debat, semua kalah sama dia. Tapi dia mengeluh. Apa kata dia? Saya bicarakan Allah, tapi sholat tidak terasa Allah. Coba tanyakan kepada semua orang yang menampilkan kesolehan dalam berdebat. Ya. Mohon maaf, ya, itu masa lalu kita semua. Masa lalu saya maksudnya. Ya.
Di saat kami hobi berdebat dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan filosof, setelah kalah berdebat, yang kalah pun tidak ikut kita. Kita pun hanya merasa senang sesaat saja dan tidak pernah merasakan Allah itu bagaimana. Tapi lumayanlah ya. Kalau nggak ada orang begitu nggak seru juga. Nggak seru juga dunia persilatan aswaja. Ya. Ada mantan yang senyum tuh. Ini mantan ini. Wa ainul basirati tushhiduka adamaka biwujudi. Ya. Naik tadi kilat. Sekarang ain, mata. Mata basirah tushhiduka adamaka biwujudi. Ini ekonya bisa dikurangin enggak? Dari sininya. Wa ainul basirah, ntar pada ngantuk lagi. Kayak didongengin gitu. Wa ainul basirah, pandangan basirah, pandangan mata batin. Tadi baru kilatan. Tushhiduka adamaka biwujudi. Akan membuka pandanganmu, penyaksianmu, bahwa engkau itu adam, tidak ada biwujudihi, karena wujudnya. Bi ini bisa diartikan karena, bisa juga indah, di sisi wujudnya. Jadi orang-orang, kenapa Al-Hallaj berzikir Anallah? Karena dia nggak ngeliat dirinya, gitu. Syekh Siti Jenar. Itu sebabnya kalau memahami dua tokoh ini, termasuk di Banjar, Datuk Abulung namanya, Syekh Abdul Hamid, itu nggak boleh memahaminya dengan satu perspektif, satu cara pandang. Memandang mereka tidak boleh dengan cara teologis semata, bab akidah. Enggak, ini mereka sudah enggak di bab akidah. Mereka sudah masuk ke ranah berikutnya, ranah ontologis. Ya sudah, nggak apa-apa, ya lanjut aja. Nggak ngantuk kan? Mereka ini sudah masuk ke alam rasa, bukan alam akal. Kalau akal benar salah. Kamu kalau nggak begini, pasti begini. Nah itu alam akal. Kalau alam rasa, engkau tidak rasakan, engkau tidak tahu. Nggak bisa diadu. Maka kalau ada orang suka debat, terus bahasa tasawuf, ya lucu. Dia akan berbenturan sendiri dengan kepalanya. Baca, pusing sendiri. Berantakan sendiri logika dia. Karena baca ini nggak pakai logika biasa, dia pakai logika rohani. Logika rasa. Ya. Kalau nggak pernah menjalaninya, nggak akan bisa menjelaskannya. Walaupun sekolah sampai S3-nya 7 kali. Apalagi mohon maaf cuma S1. Tapi ada orang nggak sekolah. Dia cuma di pesantren ketemu gurunya, lalu ikut riyadhah amalan gurunya. Nggak perlu kuliah, dia ngerti bab ini. Itu hebatnya ilmu rohani itu. Wa ainul basirati tushhiduka adamaka biwujudih. Ya, jadi kalau udah faham bab ini, gak usah ragu lagi. Al-Hallaj itu tidak kafir. Syekh Siti Jenar itu tidak zindik. Datuk Abulung, Syekh Abdul Hamid dan sejenisnya, Hamzah Fansuri dan lain-lainnya, itu bukan orang-orang fasik, bukan orang-orang zindik. Mereka sampai di ainul basirah. Ini makom mereka. Sehingga dengan pandangan basirah itu, tushhiduka adamak, engkau melihat dirimu tiada dengan wujudnya. Nah itulah mereka mengatakan anal haq. Jadi ketika Al-Hallaj baca anal haq, itu bukan dia yang berkalam.
tapi dia tiada al-halaj, tiada Allah berkalam melalui al-halaj. Mungkin enggak, jangan dibahas lagi bab akidah, tapi ente memahami lagi hulul, Allah masuk, bukan. Itu bab akidah, enggak ada hulul. Ini bab dzauq. Lebih mulia manusia atau batu? Lebih mulia manusia atau pohon? Lebih mulia manusia atau goa? Allah pernahkah berkalam kepada seorang hamba lewat goa? Siapa hambanya? Siapa hamba yang Allah berkalam melalui goa? Goa di situ ada batu. Siapa? Ashabul Kahfi nggak nyampe makom itu. Nabi Adam enggak. Orang yang masuk ke dalam goa terus berkalam dengan Allah dalam goa, siapa? Rasulullah. Rasulullah itu bagi beliau norak itu, beliau langsung diundang ke sana. Siapa tuh? Oh, Nabi Musa. Alhamdulillah. Ini bawa Pak. Ini hadiahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Air ngaji. Saksi di akhirat insyaallah ya. Enggak ada benda di sekitar kita kecuali jadi saksi. Mau saksi baik, mau saksi buruk. Baik. Nabi Musa itu media Allah berkalam kepadanya apa? Itu tempat itu, goa itu. Goa itu batu-batu. Jika Allah bisa berkalam melalui goa, batu-batuan dan segala macam yang ada di situ, waduh gantinya Pak. Rezeki aneh nggak kemana. Ya, khair. Maka Allah berkalam lewat kita itu lebih afdal. Makanya Allah sering berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat. Ya, dan itu bukan hulul, bukan ittihad, bukan penyatuan. Nggak ada yang bersatu. Masa hamba makhluk bersatu dengan Khalik? Nggak ada. Mana hamba yang dicipta bersatu dengan yang mencipta? Nggak level. Kalau ada orang mengatakan saya bersatu dengan Tuhan, dia kurang ajar. Itu hamba kurang ajar. Su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersatu begitu aja kita ogah. Apalagi bersatu dengan Allah. Jadi kalau bertuhan itu harus waras juga. Walaupun makomnya kemana-mana, akal itu penting. Maka akal itu akan berkembang tergantung mengenal dia kepada Allah. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ini bahasa Arab. Ainul basirah membantu engkau menyaksikan dirimu tiada dengan wujudnya. Masih ada dirimu, tapi tiada. Masih pakai bi dengan wujudnya. Berarti masih ada hijab di situ. Nanti akan ada perbandingannya setelah itu. Wa haqqul basirah, ini yang paling tinggi. Tapi ini tingkatannya lebih dari 70.000. Menurut para ulama kita, di dalam makom ini ada 70.000 makomat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa haqqul basirah. Lalu hakikat basirah, yushhiduka wujudahu. Kalau tadi engkau melihat dirimu, tapi engkau tidak menyaksikan dirimu, tapi masih melihat diri. Kalau yang ketiga ini hakul basirah, engkau tidak lagi melihat dirimu, yang ada cuma wujudahu, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sampai di maqam ini terus dia mengatakan wujudi, wujudullah, baru dia tidak dikafirkan.